ataukah pemimpin-pemimpin kita nanti sama sekali atau cuma sekedar lipstik semata untuk bidang-bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Halo Jakarta, Sabtu 12 November 2022, Serikat Tani Islam Indonesia atau STII memperingati Milad ke-76. Acara resepsi Milad diselenggarakan di Kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Serikat Tani Islam Indonesia atau STII berdiri pada 26 Oktober 1946. Sejak awal berdirinya, STII sudah memulai untuk berfokus pada usaha kerakyatan dan membantu kesejahteraan petani. Dalam resepsi Milad ke-76 ini, STII menggelar dialog publik dengan tema arah Partai Politik Islam dan Partai Berbasis Massa Islam dalam menyongsong kepemimpinan nasional dalam pemilu 2024. Dialog ini menghadirkan Viva Yoga Mauladi dari Partai Amanat Nasional, Kiai Haji Masrur Anhar dari Partai Bulan Bintang, Haji Aib Nurdin dari PKS, dan Haji Rusli Effendi dari Partai Persatuan Pembangunan. Pada hari ini kita melaksanakan satu acara, yaitu Milad Serikat Tani Islam Indonesia STII yang ke-76 tahun. Acara Milad ini juga sekaligus ada acara diskusi publik tentang judulnya adalah Arah Partai Islam dan Partai Berbasis Massa Islam menyongsong kepemimpinan pada pemilu 2024. Tentu kita bertanya apa hubungan antara Serikat Tani Islam Indonesia dengan tema kita pada hari ini. Kita semua sangat memahami bahwa mayoritas dari rakyat Indonesia adalah petani. Dan untuk itu, kenapa kita ingin melihat pandangan, visi, strategi dari partai-partai yang sudah ada, yang saya sebut tadi, terhadap program ataupun strategi untuk mensejahterakan petani kita. Nah, ini sangat penting, kita ingin melihat apakah komitmen dari para pemimpin-pemimpin kita nanti hasil dari 2024 itu mereka peduli, mempunyai satu program strategis yang sangat fundamental dan revolusioner, ataukah pemimpin-pemimpin kita nanti sama sekali atau cuma sekedar lipstik semata untuk bidang-bidang pertanian khususnya. Nah, ini yang kita ingin melihat, apakah kan tentunya kita paham narasi kalau bangsa ini akan maju harus dipimpin oleh pemimpin yang memiliki pemikiran yang tepat dan strategis. Tepat dan strategis untuk siapa? Tentu untuk masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia notabene adalah mayoritasnya petani. Jadi bagaimana bangsa ini harus dibawa? Tentu yang akan dibawa secara mayoritas adalah masyarakat petani. Nah, ini yang kita concern, pengen melihat acara Milad STII ini sejauh mana pemikiran dan strategi mereka terhadap dunia pertanian pada umumnya. Fatur Rahman berharap pemilu 2024 akan menghadirkan kader bangsa yang terbaik. Bagi Fatur Rahman, politik akan terus berjalan, dan siapapun yang terpilih dalam pemilu nanti, petani akan terus berkarya dan mengabdi kepada bangsa. Sementara itu, tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan Rusli Effendi menyatakan bahwa partainya sampai saat ini masih menggodok calon presiden atau calon pemimpin yang akan dipilih pada pemilu 2024. Ia menyatakan sebagai partai Islam dan partai berbasis massa Islam, P3 terus berusaha untuk bisa mengartikulasikan aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam. Tentu
kita ingin memperkuat ya kepercayaan rakyat supaya pada pemilu itu rakyat percaya kepada partai politik Islam. Karena itu kita bekerja bagaimana sesuai dengan kebutuhan rakyat, kerja-kerja politik. Nah, terkait dengan kepemimpinan, P3 sudah mengambil langkah. Kita bergabung kan di KIB, ya, ada Golkar, ada PAN, ada P3. Artinya ini kesempatan kita mengajukan satu calon presiden. Ini yang sedang kita bedah, siapa anak bangsa yang patut ya untuk membawa perubahan ke depan. Terus betapa pluralnya Indonesia. Nah, tentu harus nasionalis tapi yang agamis. Inilah yang sedang kita bedah. Jadi dari berbagai nama itu sedang dikaji oleh masing-masing partai politik. Karena itu kita belum memutuskan siapa calon presiden kita. Karena juga waktu masih ada. Mudah-mudahan di akhir Desember atau awal Januari sudah ada langkah konkret kita untuk menyebut siapa calon presiden. Ya, P3 sebagai partai tertua ya kalau di sekarang ada PKS bla bla dan lain sebagainya, ada partai basikan Islam, PAN, PKB gitu ya. Maka kita bagaimana keberpihakan kepada kebutuhan umat Islam hari ini, itu kita pro kepada keputusan misalnya undang-undang pendidikan gitu ya, undang-undang pernikahan yang coba juga mau dirubah. Nah, keberpihakan kita. Kemudian soal misalnya perekonomian, soal regulasi yang mengatur soal adanya kemudahan pelayanan pada umat Islam. Misalnya sekarang kan bantuan masjid susah, bantuan madrasah gitu. Kecuali pondok pesantren yang sudah ada undang-undang tersendiri. Itu kira-kira yang selalu kita perjuangkan. Hanya saja karena kita 19 kursi, tentu apa yang sudah kita komitmen perjuangan untuk kepentingan rakyat, umat Islam khususnya, tentu tidak selalu bisa juga karena kita kecil. Oleh karena itu kita harapkan ke depan rakyat beri kepercayaan sehingga kita bisa kuat. Kan ini politik bergeming, politik kebijakan. Gitu. Itulah kita tetap berbenah, kita sadar juga banyak mungkin hal-hal yang belum kita lakukan terbaik, tapi juga rakyat berikan kepercayaan. Bagi Serikat Tani Islam Indonesia atau STII, calon presiden atau calon pemimpin yang akan datang, yang akan dipilih melalui pemilu 2024 adalah presiden yang akan mensejahterakan petani dan mengerti aspirasi petani.